Nah, penghasilan atau income secara umum adalah sejumlah uang yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu setelah dikurangkan oleh biaya dan komponen lainnya. Nah, istilah ini juga biasa disebut pendapatan bersih ataupun neto. Nah, kalau beban atau expense adalah penurunan nilai ekonomi berupa penyusutan aktiva ataupun pengeluaran uang dalam suatu periode akuntansi. Nah, kalau perspektif akuntansi dan fiskal, apa sih penghasilan versus beban? Kita langsung masuk ke materi intinya mengenai penghasilan versus beban menurut akuntansi. Bagi semua entitas, baik yang berorientasi laba maupun tidak, penghasilan merupakan faktor utama yang mendukung berhasil tidaknya suatu perusahaan. Definisi penghasilan atau income meliputi pendapatan atau revenue maupun keuntungan ataupun gain. Pendapatan atau revenue sendiri merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, sedangkan keuntungan atau gains ini didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insiden pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Jika melihat dari definisi tersebut, maka penghasilan ini akan diakui dalam laporan laba rugi. Nah, sekarang kita masuk ke materi dari beban. Teman-teman di sini juga pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata beban. Tapi bukan beban orang tua ya. Beban yang akan dipelajari di sini merupakan beban menurut akuntansi. Jadi apa sih beban itu? Beban atau expense adalah suatu penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, teman-teman, beban itu terjadi dikarenakan dua hal. Yang pertama ini berasal dari biaya yang telah melampaui masanya, dan yang kedua karena penggunaan, maksudnya beban tersebut muncul atas pemanfaatan tertentu atau utilitas, misalnya penggunaan listrik. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan perusahaan. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji, dan yang terakhir adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya garansi produk. Nah, adapun contoh-contoh beban dalam akuntansi, ini ada beban penjualan, beban administrasi, beban operasional, beban penyusutan, beban akrual, dan masih banyak beban lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan pendapatan dan beban menurut fiskal. Nah, apa itu penghasilan? Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menambahkan kekayaan wajib pajak dan juga dapat dikonsumsi oleh wajib pajak. Nah, penghasilan atas fiskal ini dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan atas sumber dan juga penghasilan atas pertambahan nilai atau biasa disebut sebagai akresi. Penghasilan atas sumber memiliki beberapa contoh, yaitu seperti penghasilan yang didapat dari pekerjaan dan juga pekerjaan bebas seperti dokter dan juga pengacara. Selanjutnya, ada penghasilan yang didapatkan dari usaha, seperti kita mendirikan toko atau perusahaan. Dan yang ketiga, yang kita dapatkan dari modal penghasilannya, seperti penghasilan yang didapat dari harta bergerak dan juga tidak bergerak. Contohnya yaitu bisa berupa royalti, bunga, dividen. Dan terakhir, penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan ini bisa kita dapatkan dari hadiah. Selanjutnya, ada pajak atas pertambahan nilai atau akresi, yaitu ketika suatu pihak mendapatkan penghasilan dan juga mendapatkan tambahan kemampuan. Tambahan kemampuannya itu yaitu berupa penghasilan yang didapatkan dari uang dan juga yang dapat dinilai dengan uang. Nah, apa itu beban menurut fiskal? Beban menurut fiskal yaitu penyesuaian yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang tentunya berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Beban menurut fiskal ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu beban non-deductible dan juga beban deductible.
Lalu apa sih bedanya deductible sama non-deductible? Kalau misalnya deductible, yaitu penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini tuh diatur melalui pasal 6 Undang-Undang Penghasilan. Sedangkan kalau non-deductible, itu yaitu penghasilan yang tidak dapat langsung dikurangkan dari penghasilan bruto dan diatur melalui pasal 9 Undang-Undang Penghasilan. Untuk deductible, biaya-biaya yang termasuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, dan juga biaya untuk promosi juga penjualan. Untuk non-deductible, biaya-biaya apa saja sih yang termasuk? Yang pertama, ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak. Selanjutnya, ada sanksi administrasi berupa denda dan juga bunga. Lalu ada pajak penghasilan, ada harta yang dihibahkan, dan juga dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk mengetahui biaya-biaya apa selanjutnya, kalian bisa cek melalui pasal 9 Undang-Undang Penghasilan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan penghasilan versus beban menurut akuntansi dan fiskal? Semoga ilmunya bermanfaat ya.